Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, kembali kita bisa berkumpul pada minggu ini untuk bersekolah minggu. Kakak harapkan kita semua sehat, tidak ada yang sakit, dan tetap jaga kesehatan. Jangan sering keluar rumah kalau tidak perlu buat adik-adik, dan dengar apa kata mama sama papahnya. Baik, kakak mengucap syukur pagi hari ini kita semua sudah bangun pagi. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Mari kita berdoa untuk kita pagi hari ini dan juga untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas cinta Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dan juga sepanjang malam tadi. Sehingga pagi hari ini kami sudah bangun pagi, kami mengucap syukur Tuhan memberi kami kesehatan, kekuatan, juga nafas kehidupan. Berkati sekolah minggu kami hari ini Tuhan, pimpin dan sertai kami, buat kami lebih sayang, lebih cinta kepada Tuhan, dan kakak-kakak sekolah minggu tetap diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa dan mampu untuk melayani. Berkati kami semua yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, kakak-kakak sekolah minggu juga dan teman-teman kami, baik mereka yang di dalam rumah ataupun mereka yang di dalam perjalanan. Terima kasih Tuhan, dan juga nanti saat kami akan mendengar atau membaca bagian dari firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, lindungi kami, berkati kami, mampukan kami mengerti bahwa Tuhan cinta dan sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, amin. Selamat adik, kita akan membaca firman Tuhan kita yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Dengan perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Nikodemus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya dan membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Sejauh ini dan firman Tuhan yang sudah kita baca, adik-adik masih ingat cerita Alkitab minggu lalu? Tuhan Yesus menyembuhkan seorang ibu yang bungkuk, dan hari ini Yesus menyembuhkan siapa? Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Ibu Petrus sakit demam yang tidak kunjung sembuh. Lalu murid Yesus percaya bahwa hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkannya. Apa yang dilakukan murid-murid Yesus? Ya, untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus. Ya, mereka segera mencari Yesus di rumah ibadat. Nah, saat mereka menemukan Yesus di rumah ibadat, ternyata Yesus mengajarkan orang-orang banyak di dalam rumah ibadat itu. Ketika murid-muridnya mendapati Yesus di dalam rumah ibadat, mereka segera memberitahukan tentang ibu mertua Petrus yang membutuhkan pertolongan Yesus. Lalu Yesus memberitahu tentang keadaan ibu mertua Petrus. Bersegeralah ia pergi ke rumah Petrus. Sesampainya di rumah Petrus dan mendapati ibu mertua Petrus sedang terbaring sakit, lalu Yesus membangunkan dia sambil memegang tangannya. Lalu lenyaplah demam. Ibu mertua Petrus segera bangun dari tempat tidur dan kembali melayani mereka. Wah, Yesus sangat hebat ya adik-adik, dan sangat amat baik. Lihat, dengan penuh kasih Yesus datang ke rumah Petrus dan segera menyembuhkan ibu mertua Petrus. Yesus hanya memegang tangannya, lalu demamnya segera lenyap.
Sungguh hebat Tuhan Yesus dalam kehidupan. Yesus begitu mengasihi semua orang. Lihat saja adik-adik, di hari berikutnya Yesus kembali menyembuhkan orang-orang yang sakit dan yang kerasukan roh jahat. Ingat, roh jahat pun tunduk dan takut pada Yesus. Ya, karena Yesus adalah anak Allah. Kasih Yesus pun begitu besar. Yesus selalu ingin dekat dengan kita, menghibur saat kita sedih dan menyembuhkan saat kita sakit. Maka dari itu, kita harus membuat Yesus senang, misalnya rajin berdoa adik-adik, selalu menuruti perintah orang tua, tidak boleh berbohong, tidak berbuat hal-hal yang bisa membuat Yesus sedih. Contohnya marah sama papa, suka memukul teman. Ingat ya, lakukan semua hal yang baik dan jangan lakukan hal yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dari cerita Alkitab ini, kiranya Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan, agar bisa menjadikan kami pedoman bahwa Engkau selalu memberikan mujizat-mujizat dalam pergumulan hidup kami Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, Engkau akan sembuhkan kami dari segala penyakit kami Tuhan. Engkau mampu sembuhkan kami, Engkau mampu angkat kami bangkit kembali dari semua keterpurukan kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita bersatu dalam doa untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan, atas pimpinan dan kasih setia-Mu, di mana Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan telah menjaga dan melawat kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkati agar berguna bagi layanan firman Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Untuk persembahan dapat adik-adik masukkan ke dalam amplop persembahan dan dikumpulkan dengan cara menghubungi nomor kakak yang ada di bawah. Baiklah, kita angkat pujian kita dengan lagu Jangan Lelah. Yang
bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dan ucap syukur kami di mana kami dapat beribadah walaupun secara online. Tuhan, kuasa dan berkati kami semua, dan kiranya pada hari ini melalui pekerjaan, kegiatan, dan aktivitas kami, nama-Mu boleh dimuliakan. Melalui perkataan kami boleh menguatkan dan memberkati sesama kami. Terima kasih Bapa atas hari baru yang indah ini, atas perlindungan-Mu dan napas baru yang Kau berikan pada hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan segar tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami serahkan doa ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita diskusi